Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li hadratin musannifi hadzal kitab Sahabi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi sayulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Quraisyin Makkiyah. Surat Quraisy ini turunnya masih di Makkah. Wa ayatuha arba'atu ayat, ada 4 ayat. Nazalat ba'datin, turunnya adalah setelah surat At-Tin. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin, ini diceritakan dan di malam ini suku Quraisy. Suku Quraisy ini luar biasa. Suku Quraisy ini biasa juga dikenal sebagai Bani Kinanah yang lebih terkenalnya ya. Amr bin Maimun al-Audi menyatakan Sonaila al-Mahriba khalfa Umar bin al-Khattab radhiyallahu an faqara'a fil ula watin wa zaitun wa fi tsaniyati alam taro kaifa. Ini ada kebiasaan bahwa Umar bin Khattab itu sering ketika sholat maghrib itu adalah rakaat pertama membaca surat At-Tin, kemudian rakaat yang kedua membaca alam taro. Kemudian juga kadang membacanya adalah al-fil aili ilafi Quraisyin ilafihim. Jadi boleh dalam satu rakaat itu didobel, langsung 2 surat dibaca. Ada juga karena ini Umar bin Khattab membacanya adalah langsung double. Jadi rakaat yang pertama itu surat At-Tin, tapi rakaat keduanya didobel, yaitu antara surat At-Tin dan surat Al-Fil. Ini kebiasaan Umar bin Khattab. Kemudian li'ilafi Quraisyin. Kenapa di malam li'ilafi Quraisyin? Dalika anak Quraisyan karena tahruju fi tijaratiha fala yugharu 'alaiha wala tuqrabu fil jahiliyati yaquluna hum ahlu baitillah. Jadi suku Quraisy dulu itu sempat menjadi punya kongsi dagang satu keluarga yang luar biasa. Kongsi dagangnya itu kalau mungkin zaman Londo mungkin ya semacam VOC itu Pak, bahkan punya pasukan atau punya tentara pelindung. Jadi kemanapun kelompok suku Quraisy ini berdagang, maka la yugharu 'alaiha, enggak ada yang berani mengganggu sama sekali, enggak ada yang berani mengganggu. Kalau sekarang kan nyewa Pak, kalau sekarang nyewa pengusaha biar truknya enggak diganggu, terus biasanya nyewa mafia atau nyewa kelompok tongkeng. Mungkin kalau sekarang mungkin rada tenanan sing truk-truk ana tulisannya gajah oling, nang niku wis ora ana sing paling ganggu biasanya ya. Kalau dulu suku Quraisy enggak gitu, tahu bahwa itu rombongan Quraisy, enggak ada yang berani ganggu karena mereka juga sudah punya pasukan tersendiri. Jadi mereka sebenarnya kongsi dagang mirip, kalau kita bandingkan itu mirip seperti VOC Pak. Sampai-sampai pedagang lain itu nggak bisa dagang kalau nggak pakai benderanya Quraisy. Begitu kuatnya kongsi dagang suku Quraisy. Yaquluna, kenapa mereka juga sangat disegani karena mereka sebagai pengelola Baitullah. Jadi zaman dulu sudah sangat disegani dan sangat
dihormati. Ailia laful al khuruja wala yujtaru alaihim. Jadi mereka itu begitu keluar untuk dagang sama sekali nggak ada yang berani ganggu. Ai ala Quraisyin ilafuhum rihlatasita'i wasoif. Jadi kepergian mereka pada musim panas dan musim dingin itu mereka melakukan perdagangan yang beda. Siapakah Quraisy itu sendiri? Ya. Siapakah suku Quraisy? Suku Quraisy yang dimaksud Quraisy ini adalah 4 bersaudara. Hum Hashim, Abdus Syams, Muthalib, Naufal. Jadi ada 4 bersaudara. Anaknya Abdi Manaf itu ada Hashim, ada Abdi Syams, ada Muthalib dan Naufal. 4 bersaudara ini kompak, dagang bareng, membentuk satu kongsi. Padahal kalau kita kayaknya sulit ya Pak ya. Kita itu paling sulit kalau diminta untuk buat usaha kok dengan saudara sendiri. Bahkan kita kadang itu sampai punya dagangan kok sing teko arep tuku kok seduluri. Kuwi ora seneng kok, malah wis mikir kok. Blah iki sing teko sedulur iki ora bati bakale rugi. Paling sithik paling ora njaluk rego sing paling sak mepet-mepete. Kadang malah utang, karena kita punya kebiasaan buruk. Kebiasaan kita itu kalau kaitannya dengan bisnis atau dagang, nak mbek sedulur dewi kok terus ono istilah rego sedulur. Coba jenengan kalau dengar istilah rego sedulur itu biasanya nih rego bati apa rego rugi kira-kira? Rego rugi ya. Jadi kalau nano ya geli nanya bang. Iki piye kok rego sedulur ya? Rego sedulur iki dibeli rego rugi. Mulane nek ana wong dagang diparani sedulur iki malah wedi. Ya seharusnya kan kita kompak, saling melengkapi. Kalau perlu kan seharusnya seperti itu. Lah model ngene anak kula jenengan sedaya. Ha iki lambi pira iki 100.000. Wah lambi sedulur dhewe mbok 50 ra wis. Lah wong kulane 80 kok kon ngedol 50 alasane mergo sedulur. Iki rego sedulur. Anak sing pedagang pinter ya jawab iya aku sedulurmu, aku pakdemu, tapi klambi iki ora pakdemu, klambi iki lek kulakan. Kula njenengan kadang ngono. Jeruk sak kilo pira Di? 15.000. Walah wong dulur dhewe mbok 7.000 wae to Di ngono. Lah iya sing dadi pakde iki aku, jeruk iki ora pakdemu, jeruk iki lek kulakan. Ya jane mbok yo ngene to nek padha sedulur iki. Di bro di sak kilo iki jeruk 15.000. Alah wong mbek ponakane mbek pakdene ya 20 wae to Di. Ngono. Gen sampeyan iki pakde iki badine akeh ya ngono. Sing dadi pakdene kan ya suweneng. Lah ya ngono ponakan ki aja ngenyangi rego sedulur rego rugi. Ya aku ya wis ponakan dhewe ya wis 20.000 alhamdulillah. Ya tapi iki tak doli 2 kilo. Lho kan ya padha enake to nggih. Padha enake. Biasane mboten ngoten lho. Biasane kula jenengan modele terus rego rugi. Jadi antara 4 bersaudara ini Hashim, Abdus Syams, Muthalib dan Naufal itu mempunyai kongsi dagang yang sangat kuat. Sehingga dialem-alem oleh Allah. Kenapa? Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasita iwasaif. Kenapa seandainya mereka tidak melakukan dagang bisa jadi orang Makkah kelaparan. Kenapa? Makkah menjagake apa Pak? Menjagake banyu punyanya cuma Zam-Zam. Jagake apa? Pertanian nggak ada. Jenengan goleki perkebunan kurma di Makkah wangel irang genah Pak. Nah jenengan wis metu saka wilayah Makkah rada gampang Pak, tapi di Makkahnya perkebunan kurma itu hampir tidak ada. Nah teng Madinah kuatah. Ya, teng kene Makkah tanduri napa? Tanduri gedang ya ora dogol, tanduri pelem ya ora ana. Apa gawe napa? Ngingu sapi ya mati arep pakan ya apa? Ngingu wedhus ya ora iso. Untuk apa? Pertanian sulit, peternakan juga sangat sulit. Cuma karena punya Ka'bah itulah yang akhirnya membuat daerah Makkah itu masih banyak dikunjungi orang.
Jadi cara bahasa sekarang itu apa ya? Pemasukannya karena pemasukannya wisata religi itu ya, wisata religi. Karena itu Makkah dari dulu juga sudah didatangi banyak orang. Gitu. Li'ila fi Quraisyin wa amma Quraisyun fahum Banun Nadru ibnu Kinanah. Karena itu juga Bani Quraisy biasa juga disebut sebagai Bani Kinanah biasa, yaitu keluarganya Nadhr bin Kinanah. Kemudian Al-Quraisy sendiri maknanya itu adalah wat takrisu al-iktisab. Mereka disebut Quraisy karena mereka pekerja ulet. Pekerja yang ulet disebut sebagai Quraisy. Dari kata korrosya yukorrisu takrisan. Itu bermakna iktisab, iktasaba yaktasibu iktisaban. Maknane wong sregep nyambut gawe. Jadi sebenarnya aslinya ya angger wong sregep kerja jenenge ya Quraisy. Jadi nek jenengan keset ya ora Quraisy, berarti nguras jenengan, ora nguras duit keluarga. Tapi nek jenengan sregep kerja diistilahkan dengan Quraisy. Nah itu. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismaila. Nabi menyatakan Allah sudah memilih Bani Kinanah dari antara keturunan Nabi Ismail. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, dan Allah memilih dari Bani Kinanah suku Quraisy sebagai suku yang paling luar biasa. Dipilih. Wastafa min Quraisyin Bani Hasimin, di antara suku Quraisy tadi keturunan 4 orang tadi yang dipilih adalah Bani Hasim. Karena itu yang mengelola Ka'bah itu adalah Bani Hasim. Wastofani min Bani Hasimin, dan Allah memilih saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari Bani Hasim. Kenapa? Karena li anahum kanu tujaron yakuluna min makasibihim. Mereka disebut Quraisy karena mereka pedagang ulung, pekerja ulet. Jadi mereka tidak mau makan kecuali dari hasil kerja mereka sendiri. Bapak Ibu, memang kita diajarkan untuk jangan sampai minta-minta, ojo seneng jaluk. Kula jenengan sedaya elek kaya apa kerja halal kuwi luwih nikmat. Nah, kula kiyambak niku nalikane cilik mbiyen ya kelingan kok. Padha-padha pohong, ngertos pohong nggih, ketela pohon. Niku ning omah digorengke. Mangan aras-arasen. Tapi ning dadah, mboten ning dadah mbiyen ku cilik kula jawa kan biasa kelepan apa meneh model Karangawen ya, Pak ya. Senengane karan ning ngene dadah. Ya ngoten cilik iku lho nggih ngoten ning gone dadah. Ngoten niku pogung, niku namung dibakar. Oleh nyabul ngono wong uyuh-uyuh gawe namung kaya watu telu ngono terus tumpang kaya kayu tumpangke ndhuwure. Nganti gopak angus kabeh. Ngono kuwi terus pogung dibakar ora dikai apa-apa. Oleh mangan mbek kancane le ngono ora iso nyaplak-nyaplak le mangan. Namung pogung bakar. Mergo kilingan kuangelane lae bedol, kangelane lae bakar. Padahal ning omah niku wis ana pogung goreng, gare mangan. Ya ora seneng sing kangelan. Ya pancen dadene napa kae sengsara membawa nikmat. Nah kula njenengan do rabi lak sing asli yang golek sengsara sing mendatangkan nikmat to. Nah niku. Nggih to nggih. Lah wong jane kan penak to melu wong tuwa ora kangelan wis dipakani. Ora golek duit, ora kerja wis dikai duit. Manggon omah ngerek, manggon demen kangelan mang ngrabi ngrumati anake mara tuwa. Lah akhire gelem ra gelem kudu kerja, gelem ra gelem kudu nyambut gawe. Lah sing asli kan ya golek rekoso. Tapi mengko hasile nikmat. Wong kula njenengan pancen ngoten niku senenge golek rekoso. Senenge kula njenengan golek rekoso. Nggih, nek sing enak ya emoh. Mulane ngenten iki lho. Damelke kopi niki wong nek seneng golek rekoso to nggih. Nggih to. Kopi niki njaluk kudune sing panas, tapi nek aneh nek arep ngombe didamoni dhisik. Bismillah. Kuwi umpama sampeyan gaweke wedang kopi adem ngono pripun sampeyan.
kan malah enak ora kangelan ndamoni. Pak, timbang ndamoni kangelan tak gaweke kopi sing adem. Ya apa enake iki ya ngombe kopi nak panas mbek ndamoni ngono kuwi sing marake enak. Ya kadang bener itu kalau dulu ada film terkenal zaman nome kula jenengan sedaya. Film biyen nggih Sengsara Membawa Nikmat ngaten. Jadi kerja itu memang berat tapi itu akan menjadi nikmat. Kula jenengan sing duwe bondo hasil nyambut gawe niku rasane luwih nikmat. Rasane luwih nikmat. Kula mawon ngantos titen iki. Ana wong duwe sepeda motor. Niku kok lain nukoke wong tuwa. Dolke tanah, tukoke motor. Ya ora suwe kok. Nggih entuk rong sasi tebenge wis dicopot. Kuwi urung antara suwe ngono ki paleke wis diganti. Ngono iki jek dikrom-krom, jek mungkin setange diganti, joke diteleprek. Kula ngantos titen iki ketara kuwi lenukoke wong tuwa kuwi. Ngono. Tapi nak sing le kredit nggersasi mbayar 850.000 mecicil 850.000 ya Allah Gusti tebeng niku utuh. Nggih. Kotor sithik wis dikumbah, dilus-lus mawon nggih bayar ping 4 iki. Ngono kuwi setitine ra genah mergo kilingan kangelane. Kilingan kangelane. Ngoten. Mulane niku mbok menawa kula njenengan niku dikai rekoso kilingan ngoten. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Jadi itu kebiasaan dari orang-orang suku Quraisy yang selalu melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Ai la yusaku alaihim rihlatus syita'i wala shaifin. Minnatun minhu ala Quraisyin wa kana ashabul ilafi arbatu ihwatin Hasyim wa Abdus Samas wal Muthalib wa Naufal. Wa amma Hasimu fa innahu kanu yu'allifu Malikas Syam. Biyen bagi-bagi tugas, Pak. Kongsi dagang ini sudah dibagi tugas. Khusus untuk Hasyim itu tugasnya adalah untuk berdagang di wilayah pemerintahan Syam. Kalau kita mengenalnya sekarang Syria. Mbiyen Syria itu wilayah Romawi, Pak. Syria itu wilayah Romawi. Zaman dulu dan termasuk daerah perdagangan yang maju pesat. Jadi kadang kula njenengan pancen golek rezeki kuwi ana sing ning ggonane dhewe, ana sing kudune ning ngatur, Pak. Kudune ning wadon. Ini bagi-bagi tugas. Ai ahadha minhu hablan wa ahdan ya'manu bihi fi tijaratihi ila Syam. Termasuk udah canggih, Pak. Zaman itu tugasnya Hasyim termasuk harus minta surat perjanjian atau surat perlindungan dari penguasa Syam, sehingga rombongan suku Quraisy itu kalau dagang ke Syam itu sudah aman. Kemudian wa ahuhu Abdus Samsin kana yu'allifu ilal habasati. Sedangkan Abdus Samas itu ditugasi untuk berdagang dan mendekati atau berhubungan baik dengan pemerintahan Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, Pak. Tapi jenengan yo aja terus mikir, lha opo dagang be Ethiopia itu sekarang Ethiopia itu negara miskin. Dulu itu imperium besar loh, Pak. Dulu itu Habasyah kerajaan Kristen yang wilayahnya termasuk sampai Yaman. Karena itu kalau pada surat Al-Fil itu kenapa ada kaitannya dengan kerajaan Yaman. Raja Abroha itu dari Yaman sampai terbu ke Makkah itu kaitannya dengan Yaman waktu itu wilayah Habasyah, wilayah Afrika sana loh. Afrika ke imperiumnya sampai di wilayah Timur Tengah. Itu kan berarti kerajaan besar, maju, Pak. Maju. Nah itu zaman itu tugasnya Abdus Samas untuk berdagang ke sana. Wal Muthalibu ilal Yamani, sementara Muthalib itu dagangnya adalah di wilayah Yaman. Wa Naufalu ila Farisa. Nah, kemudian Naufal dagangnya ke Faris. Faris itu kalau sekarang Iran. Jadi ada 4 wilayah yang harus dihubungi: Syam, Habasyah, Yaman, kemudian Iran. Kenapa? Itu kerajaan-kerajaan besar semua, Pak.
Iran itu biyen mula memang Parsi niku terkenal dulu, memang kerajaan yang cukup besar dan disegani. Dulu termasuk saingannya Yunani ya itu Paris atau Parsi. Nah, itu semuanya berdagang ke sana. Nah, ini yang termasuk harus kita contoh Pak, kalau bisa. Yang harus kita contoh. Apa itu? Tsumma jama'a kullu bani abin ala rajulaini ala rihlataini fisitai ilal yamani wa fisaifi ilas sam. Jadi 4 bersaudara tadi ada posisi 4 lokasi, ada yang di Sam, ada yang di Habasa, ada yang di Yaman, ada yang di Parsi atau Iran. Tapi khusus untuk musim dingin dan musim panas mereka itu menggabung, yaitu khusus kepada waktu ke Syam litijaroti fima robeha al-ghaniyu kosamahu. Repotnya gini Pak, yang kita nggak bisa nyontoh ini, yang fama robi al-ghaniyu kosamahu benahu wa benal fakiri. Ini sing reso dicontoh Pak. 4 kelompok tadi kemanapun mereka berdagang itu kongsi dagangnya, kalau sekarang mungkin dicontoh apa, koperasi ya Pak ya. Jadi keuntungan mereka itu dibagi bersama, meskipun mungkin yang sebagian bisa jadi untungnya tidak begitu banyak, tapi pembagiannya nanti tetap merata. Kalau mungkin sekarang yang dicontoh sistem koperasi Pak ya, sistem koperasi lagi ngeten to, mangke terus dibagi-bagi ngeten to nggih. Nah, ini juga gitu, mereka itu kadang ke Sam, kadang ke Yaman pada musim kemarau dan musim dingin, dibagi 2 itu, tapi hasil tetap milik bersama. Niki sing luar biasa, kula sing mboten gaduk tekan sakniki. Ya terus terang mawon, di keluarga saya aja sulit. Keluarga saya 10 bersaudara, untuk dagang bareng nggak pernah berhasil, Pak. Nggak pernah berhasil. Nah nggih ngoten niku kadang. Nak sedulur dhewe niku nak gabung nak terus sing siji nak sing sregep kene njagake. Kan ngoten. Kajian sing kono sing pinter sing sregep akhirnya rumangsane aku sing paling diakali dhewe, akhirnya meleh kendu. Nggih ngoten niku modele, wangele ngoten niku. Nah ini yang kalau bisa kita mencontoh apa fama robihal ghaniyu qasamahu bainahu wa bainal fakiri. Kalau mereka sukses maka itu dibagi bersama, termasuk bagi kelompok yang gagal atau yang fakir-fakir. Hatta soro fakiruhum kahoniyihim, sehingga suku Quraisy itu terkenal antara yang fakir dan kaya hampir nggak ada, imbang, ekonominya imbang. Kalau keluarga kita kan jeglek Pak, mungkin sing kene sugih mblegedu, sing adike mungkin kere ranti ketet, istilah wis kere ranti ketet sisan, maksudnya wis lampelarat ranti gawian ranti apa. Tapi kadang mungkin Mbak Yuni sugih banget, adine ora duwe banget. Kadang adine iki sugih banget, kang ning Mbak Yuni ketataran, ya luweng ngerjakke wong liya daripada kerjasama karo sedulure dhewe. Ini yang mungkin nggak bisa kita contoh dari kesuksesan suku Quraisy. Suku Quraisy itu bisa kerjasama dagang bareng, dan kalau berhasil bisa dinikmati bareng-bareng. Wah, nak ning kene terus jaga ke modele jaga ke. Nah, jadi sulitnya seperti itu. Hatta sara fakiruhum kahonihim, sehingga mereka itu yang fakir dengan yang kaya ya hampir sama aja. Kemudian fajal islamuhum ala hadza falam yakum fil arabi banu abin aktsaru malan wala azumin quraisin. Sehingga akhirnya suku Quraisy itu terkenal sekali, hampir tidak ada pesaing Pak, dalam soal hal kekayaan, hampir-hampir mereka itu sama. Kemudian fal ya'budu rabb hadzal bait. Intinya ini Pak, intinya dari surat ini adalah ini, pada ayat yang ketiga fal ya'budu rabb hadzal bait. Tadi kan diceritakan jasanya suku Quraisy yang melakukan dagang pada musim kemarau dan musim dingin. Sekarang karena itu fal ya'budu rabb hadzal bait, karena itu sembahlah Tuhannya, inilah Ka'bah Baitullah. Ai amarahumullahu taala bi ibadatihi wa tauhidihi li ajli ilafihim rihlataini. Maaf ini yang hati-hati kula sampai nggih.
kita boleh ibadah kepada Allah sebagai wujud rasa terima kasih terhadap orang lain, dan itu manusiawi dan itu berlaku. Kenapa? Al insan abdul ihsan, ampun lali nih. Al insan abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Siapa yang berbuat padanya, maka dia akan dihormati. Mulane aja kaget mbok menawa anak-anak jenengan ning masjid jenengan seneni, ning nggone PS ning kono ora tau diseneni. Bagi anak rumangsa PS kok luwih apik daripada sing ning masjid. Aja kaget anak kula jenengan luwih seneng sapa ning PS daripada ning masjid. Karena manusia itu al insanu abdul ihsan. Nah, ini diungkit semacam gini. Seandainya tidak ada suku Quraisy yang berdagang sebagai eksportir dan importir, jadi membawa dari Makkah dibawa ke sana, nanti dijual lagi terus, akhirnya orang Makkah hidup makmur. Itu atas jasa siapa? Jasa suku Quraisy. Padahal suku Quraisy itu adalah pengelola Ka'bah Baitullah, karena itu sembahlah Allah sebagai rasa terima kasihmu atas jasa suku Quraisy. Jadi hal lumrah, hal wajar Bapak Ibu, kalau kemudian ada orang itu mengikuti agama orang yang berjasa kepadanya. Banyak karyawan mengikuti agama tertentu karena bosnya agamanya itu. Kata. Bahkan mungkin organisasi keagamaan pun kata saya ngoten enggak Pak? Tadinya ikut organisasi keagamaan iki, setelah kerja di sana ya ikutnya ya sana toh Pak. Ya gitu. Nah, jenengan kerja di partai tertentu, maka mau nggak mau kan jenengan mengikuti pola hidup mereka. Itu ya ibaratnya ayat ya ini fal ya'budu rabb hadzal bait. Ya seperti itu. Artinya boleh Bapak Ibu. Jadi misalnya agar orang tersebut tertarik terhadap masjid, maka masjid membuat kegiatan yang memberikan jasa baik kepada orang tersebut, boleh. Nah itu. Kadang kula njenengan perlu ngoten niku. Fa ilam ya'budu li sairini amihi fal ya'budu li sa'ni hadhil wahidati alatihiya nikmatun dhahirah. Menungso niku nak dikai nikmat sing ora ketok orang legewa. Mulane sing paling gampang dikandani nikmat sing ketok. Nikmat sing ketok ki apa? Jasane suku Quraisy kowe iso do mangan, gampange ngoten. Mulane kowe nyembah pangerane suku Quraisy. Siapa itu? Allah. Karena nama Allah itu adalah sebagai Rabbul Ka'bah sing dikelola oleh suku Quraisy. Jadi sampai seperti itu Pak. Wa fi ta'rifi nafsihi lam bi annahum rabbu hadzal bait wajhani ahaduhuma li annahu kanat lahum awthanun fa ghairu nafsihi anha famayyaza nafsu anha. Jadi ketika Allah menisbatkan dirinya sebagai Rabbu hadzal bait, ini sebagai pembanding. Orang suku Quraisy itu dan yang lainnya waktu itu banyak yang nyembah patung-patung. Banyak nyembah patung, sehingga diingatkan atas jasa suku Quraisy, jangan kamu sembah patung itu, tapi sembahlah Allah, Rabbu hadzal bait. Nah, itu maksudnya diingatkan, dibanding-bandingkan. Nah, dibanding-bandingkan. Asani alasan yang kedua li annahum bil baiti surrifu ala sairil arabi. Alasan yang kedua, suku Quraisy itu lebih terhormat dari suku yang lain karena mereka sebagai pengelola Ka'bah. Ini alasan yang kedua Pak. Jadi orang itu kadang tertarik dengan agama, alasan yang terbesar cuma dua itu. Satu urusan perut, yang dua urusan kehormatan. Kalau bahasa kita sekarang apa ya? Urusan weteng karo urusan ideologi mungkin gitu ya. Tapi ideologi lebih kalah dengan apa? Dengan perut, karena itu dinomorsatukan tadi. Jadi kata fal ya'budu rabb hadzal bait dikaitkan dengan li'ilafi Quraisyin, itu sebenarnya yang disentuh adalah soal perutnya. Seandainya tanpa jasa orang-orang suku Quraisy, ibaratnya kalian nggak bisa makan. Karena itu sembahlah Tuhannya hadzal bait yang dikelola oleh suku Quraisy. Jadi boleh hal seperti itu, hal itu seperti itu boleh. Dan itu wajar. Ngaten. Mulane jenengan aja kaget ta. Mbok menawa jenengan sing dadi wong tuwa
anak jenengan kerja ning ngene wong liya, bisa jadi jenengan mulai pangling kok. Lho anakku kok malah model ngene. Ya mergo jenengan dianggap kurang berjasa. Yang dianggap lebih berjasa adalah bosnya. Nggih. Kula nggih mboten kaget bahwa menawa kula duwe sedulur, duwe murid, duwe santri, biyen ning nggonku ngene, mandang saiki kerja ning kono. Lha kok gayane beda. Ya ngono kuwi sudah manusiawi. Udah manusiawi, lumrah hal ngoten niku aja kaget. Nah, ngoten. Makanya jadilah orang yang berjasa gitu. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yang diingatkan ini yang pertama, alladzi at'amahum min ju'. Hakikatnya yang memberi makan kita itu Allah. Tapi bagi orang Makkah waktu itu yang terlihat mata ya suku Quraisy yang memberi makan. Maaf sehingga ini pun maaf kalau di politik di Indonesia juga banyak dimanfaatkan loh Pak. Iya kan? Banyak dimanfaatkan. Iki arek calonan. Sing nyalon misalnya wonge apik, akhlake apik, jujur, ahli ngaji, hafal Quran, pinter pidato. Trimo pasang tok. Raine difoto terus ditempel-tempel kayak ngono tok. Tapi ora andum apa-apa. Terus sing siji yo ngerti iki rada badhek kelakuane. Tapi sing asli yo rada nongkeng. Iki yo ketok yo ora tau ngaji, ora tau sembahyang berang. Wong raine weblas ora mampu wudu. Tapi andum rezeki, andum duit. Kira-kira pun jenengan tengene politik kita. Kira-kira kuwi sing dadi sing Pak Yai ini apa sing tongkenge kira-kira? Ya tongkenge to buktine. Lurah-lurah di mana-mana banyak terjadi seperti itu, atau dalam partai-partai banyak seperti itu. Wong apik kok melu calonan kok ora ambek dundum. Ya hampir untuk jadi itu sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Nah, nggih ngoten niku. Kenapa? Wong ning Qur'ane dhewe yo ngelekke. Itu termasuk alladzi at'amahum min ju'. Jadi Allah hakikatnya yang memberi makan mereka, menyelamatkan mereka dari kelaparan. Tapi yang dalam prakteknya siapa? Yaitu sama, karena itu istri, maaf ibu-ibu, istri diminta berterima kasih kepada Allah. Tapi wujud di dunia siapa harus yang berterima kasih? Ya suami. Karyawan, kita harus berterima kasih kepada Allah. Wujud dohirnya ya kita matur nuwun kepada atasan kita. Wong kita mendapatkan rezeki dari Allah, talange iki sapa? Talange ya kuwi. Nah, hal seperti itu sangat diingatkan oleh Al-Qur'an. Wa amanahum min khauf. Bahkan Allah lah yang memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Tapi wujudnya siapa? Wujudnya kan karena kongsi dagangnya suku Quraisy sangat disegani dan sangat ditakuti. Sangat disegani dan sangat ditakuti. Seandainya nggak ada kelompok suku Quraisy, bisa jadi ya setiap pedagang lewat ya dirampas, setiap pedagang lewat ya dirampok. Dan jangan lupa, saat ayat ini turun, itu di Makkah masih menggunakan budaya jahiliyah, di mana merampok itu adalah termasuk pekerjaan legal, Bapak Ibu. Merampok itu pekerjaan legal. Salah dhewe kowe rasa mempertahanke bondomu, itu legal. Cuma mereka ya secara kesatria, Pak. Jadi istilahnya suku ini menyerbu suku sana. Ya betul-betul tantangan itu, serbu, kalah. Ya kuwi terus sing bondone dirampas, bojone dijipuk dadekke budak, anak jipuk, itu hal biasa. Dan bagi mereka itu tidak tabu. Ya seperti zaman sekarang tuh, Pak. Sekarang kalau negara besar kan ngono. Irak serbu kalah, ayo bondone sak Irak digotong kabeh ning Amerika. Ya kan modelnya kan ya seperti itu. Kayak perang negara itu cuma waktu dulu kecil-kecilan antar suku. Kalau sekarang kan antar negara Pak perangnya. Nah, Libya kalah, ya wis bondone dienteki. Ya seperti itu. Nah, kalau Suriah itu sekarang mawut, ini juga ini mawut. Nah itu. Ya, Indonesia aja nganti digawe mawut, Pak. Mulane kula njujug padha Islam kudu sing guyub, rukun, aja gelem didu, mangke remuk kaya Suriah repot, ngoten, repot. Maaf. Untuk Timur Tengah, Bapak Ibu, untuk Timur Tengah itu lebih mudah segalanya pakai seragam. Kalau kita memang beragam. Wong dari pakaiane jenengan tak ketok. Sampeyan ning nggone Makkah, golek wong nggawa batik meh ora ana. Kono nganggone jubah ya jubah kabeh, tur warnane ya putih kabeh.
Sampeyan nanti ora ana nggo jubah kuwi kotak-kotak ngoten niku. Nek ning kene kan komplit, Pak. Padha-padha klambi ana sing kotak-kotak, ana sing putih, ana sing batik, ana sing sampeyan teng mriku ora nemokke jubah ki ya padha putih kabeh. Grup kalau sana makanya begitu ora padha langsung ya iki musuh gitu. Kalau kita kan sudah terbiasa beragam. Wong pengajian wong piro to iki ora ana 100 klambine wis beda-beda kabeh. Tapi jenengan begitu masuk ke ngene Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jubah ya padha putih, Pak. Padha putih. Bahkan serban itu rata-rata juga kembar. Abang pentil wis ngono kuwi kabeh. Abang kabeh ngono kuwi. Ya, mereka terbiasa terbiasa seragam, Pak. Jadi ana beda sithik awane wis arep tukaran. Lah kalau kita kan biasa beragam. Jadi nak ajeng dikembar-kembarke ngoten niku nggih. Ampun purun kok malah marai geger ora enak. Kecuali nak sampean iki jek sekolah SD, SMP, SMA kayak diseragam-seragamke niku ya pancen jatahe. Kula jenengan wis ora sekolah meneh kok. Dadi terima saja keberagaman sebagai sesuatu yang indah di antara kita. Dinikmati mawon, disyukurilah. Disyukuri, alhamdulillah. Kula jenengan sedaya uripe ning Indonesia, menghirup udara Indonesia, makan minum ya dari Indonesia. Nggih, kula jenengan ambekan ya ning Indonesia, mlaku tanah Indonesia, bahkan bisa jadi nunut urip ning Indonesia. Ngono kok ora rumangsa dadi wong Indonesia ya kebangetan. Kebangetan berarti kula jenengan sedaya. Apa meneh kok pengin Indonesia rusak? Kuwi ya padha karo wong ning gone omah malah pengin ngebruke omahe dhewe. Ngoten. Jadi kula jenengan sedaya niku mbok menawa prinsip sing paling gampang ngeten. Ya mbok menawa omahe jenengan sedaya niku kelebonan celeng, niku sing digebuk celenge, ora omahe sing dibakar. Ya mbok menawa ning Indonesia kalau yakin ya ora ana wong apik kabeh, ya ana pemimpin sing ora apik niku ya ana. Kuwi ibarate ya niku tapi ya kuwi wae sing dibleseke, aja Indonesiane sing dirusak. Ngoten. Sebagai wujud rasa terima kasih kula jenengan sedaya. Mekaten mugi-mugi manfaat. Masih ada waktu berat 3 menit atau 2 menit mbok menawa enten pertanyaan, mboten sampeyan kula tutup. Kalau nggak ada pertanyaan, kula tutup donga nggih. Untuk ini syukuran untuk zaman sekarang ini masih jadi ya. Dulu kan terkenal, sekarang masih kelihatan nggak syukuran? Untuk zaman sekarang suku Quraisynya masih ada, cuma soliditas seperti zaman dulunya sudah enggak. Karena suku Quraisy sendiri kan sudah pecah-pecah, Pak. Wong zaman Nabi saja itu akhirnya Bani Hasyim sendiri sudah pecah kan, sebagian Islam, sebagian tetap kafir. Apalagi dengan Bani dengan Bani Abdi Sames misalnya. Ada misalnya kalau nggak salah itu Abu Bakar termasuk keturunan Abdi Sames itu ikut Muslim tapi tidak. Jadi sejak ada Islam itu maka suku Quraisy sendiri memang sudah terpecah. Sehingga di Quran sering diistilahkan sebagai mereka itu adalah Kufaru Quraisy. Para mufasir selalu menyatakan kufar itu siapa? Kufaru Quraisy, orang Quraisy yang kafir. Artinya ada kufar Quraisy, ada muslimu Quraisy. Ada orang Quraisy yang muslim, ada orang Quraisy yang kafir. Sudah enggak sesolid yang diceritakan di sini. Sampun nggih, cekap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfu biha natana wa ta'una ya man darata syana ya qulul kun fayakun ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi fadlika man siwaka wa bi ta'atika mas ahnina bil ilmi wa jazina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fa hakadha masyita lama qasatta taqabbal dana ya rabbal alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku qouli hadza wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.